Nah sepeda, nah, aduh, sini. Pak, kiri, Pak. Salah leur ya. Lurnya Cadas. ke mana tuh kana pula? Ya kamu tak ke depan. Kade Kang ngomong ieu ngagulutuk ka abdi Kang. Ada keto nih ke jam 12 kan turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan iKitub Channel. Dan pada kesempatan kali ini iKitub akan menyajikan video yaitu melanjutkan ekspedisi ke Curug yang berikutnya. Dimana di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu Curug Rastra dan juga Curug Batu Gede ataupun Curug Gelis. Sekarang kita akan berekspedisi melalui sepeda dan juga hiking yaitu menuju Curug Aci. Dan seperti biasa saya tidak sendirian. Di samping saya sudah didampingi oleh Kang Dede, di mana Kang Dede adalah artis ataupun tokoh utama dalam video ini. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kang Dede, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke nih Kang Dede, kita sudah mulai siap videonya ya dari pembukaan tadi. Kita langsung saja mungkin ya Kang Dede ya. Kalau ini nih jalannya ini ada di mana nih Kang Dede? Jadi untuk quest hari ini saya berdua dengan sahabat saya sekaligus guru dalam pergoesan, yaitu Kang Ferry, senior dalam pergoesan, yaitu Kang Ferry. Jadi sedikit cerita, Kang Ferry berangkat dari rumah itu sekitar jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Jam Tapi 5 subuh, posisi ke rumah saya itu jam 6. sholat subuh di jalan berarti? Sholat subuh di rumah. Oh di rumah. Kirain. Jadi nyampe ke rumah ke Limbangan sekitar jam 6. Jam 6 kita ke Guapara jam setengah 7. Oh. Nah ini seperti yang sudah diperlihatkan di video sebelumnya, kita masuk ke kawasan Guapara, nanti belok ke kanan ke arah Bunisari. Seperti kita lihat di video. Karena memang semalam itu hujan deras sekali. Perhitungan saya, kalau misalkan hujan besar, kemungkinan air juga pasti akan besar. Dan kemungkinan juga kalau menurut saya pribadi, hujan tidak hujan, ini ekspedisi harus tetap jalan. Oh. Itu jadi harus ada komitmen dulu. Ini mau hujan mau tidak harus tetap jalan. Maju terus, pantang Maju mundur. terus. Nah, Berarti ini kalau untuk jalan berangkatnya sama seperti yang di Curug Batu Gede itu ya, Kang Dede ya? jadi memang searah, memang jalannya itu masih sama. Kita menelusuri jalan Batuan, kemudian nanti kita agak belok jalannya, tidak full. Nanti kalau kita pulangnya full, kemudian nanti kan kita ada episode berikutnya. Setelah Curug Batu itu, apakah ada curug lain? Kemungkinan pasti ada. Nah, sekarang kita tujuan itu ke sana karena memang masih kita teka-teki, masih ada nggak curug di atas sana. Nah, kalau ini ada di kampung mana ini, Kang Dede? Ini ada di Kampung Bunisari. Nah, ini kebetulan kacamata terjatuh. Oh. Jadi memang resikonya kalau di jalan batu itu kita harus hati-hati terhadap peralatan kita karena dari getaran-getaran yang ada di sepeda kita, kemungkinan alat-alat yang kita harus hati-hati lah, seperti peralatan tas harus hati-hati, kemudian Dompet. Tapi itu kacamata tembus pandang nggak itu, Kang Dede? itu Kacamata biasa. Ya, jadi nggak tahu ini kalau pakai baju tetap kelihatan bajunya gitu ya. kelihatan. Oke, ini Kang Dede masih tetap di apa tadi, kampung Bunisari ya? Ini masih Ini di mana? Kampung Bunisari, Memang jalannya agak sedikit cor, jadi ada bekas coran. Nah ini kita langsung ke atas menuju ke arah, di sana ada kantor PA ya, kantor itu pencernaan alam. Itu kan
ada pertigaan ya, kita lurus aja berarti ya. Kita lurus ke atas. Itu patokannya itu yang pertigaan itu apa itu Bang Dede? Ada apa atau nggak ada apa-apa gitu ya? Itu pertigaan bisa ke Pemancar TPRI, ke Bungalau, Ya. atau ke pokoknya ke arah timur itu bisa. Yang belok kanan tadi itu ya? Yang belok kanan itu. Kalau ini kan lurus. Oh, berarti kalau teman-teman mau ke Curug Aci itu harus lurus jalannya, jangan belok ke kanan. Ya. Karena kalau belok ke kanan sesat di jalan gitu kan. Ya di sini ada cerita apa nih Kang Dede nih? Jadi kalau tidak salah, jadi memang Kampung Gunisare itu rata-rata penduduknya itu pendatang, hampir semuanya pendatang, bukan penduduk asli orang sini katanya. Gitu. Saya juga berbicara informasi dari orang lain. Jadi rata-rata Kampung Gunisare itu adalah rata-rata hampir banyak pendatang, bukan asli orang sini. Berarti warga negara asing pendatangnya atau masih WNI gitu? Masih Jawa Barat. Oh masih Jawa Barat, saya kira dari Amerika gitu atau Australia gitu atau dari Rusia mungkin ura gitu. Oh itu ada yang mau nyemprot sepertinya ya, mau ke kebon gitu. Ya jadi memang posisi sekitar jam 7 lebih lah ini, masih pagi posisi karena ditargetkan kita sampai ke Haspam itu sekitar jam setengah 9, maksimal jam 9 kita mau naik ke hutan gitu. Jadi ada prediksi perkiraan, kita sudah mempunyai prediksi perkiraan bahwa sampai Haspam itu maksimal jam 9. Jam 9 itu udah mulai naik lagi, minimal setengah 9 lah. Berarti kalau dari rumah Kamper itu Cisaat ya sampai ke sana jam 9 berarti kurang lebih berapa? 5 4 jam ya, dari jam 5 sampai jam 9 ya. 4 jam. Sekitar 4 jam. Nah, ini nih, berarti belok ke kanan ya, Kang Dede ya. Belok ke kanan, sebetulnya nanti belok ke kanan ini nanti kita istirahat dulu 5 sampai 10 menit lah di sini, istirahat dulu di warung, makan dan minum roti atau gorengan lah. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan seperti yang sudah selanjutnya yang minggu kemarin itu ya. Ya terpaksa kita sepeda itu di Panggul. Karena memang tidak ada jalan lain selain Manggul sepeda. Jadi cuma satu jalan saja gitu ya ke Jalan sini saya ya. lumayan ini Manggul sepeda ini agak beresiko juga, kita harus memperhatikan konstur jalannya juga karena ada beberapa tangga yang harus kita lewati. Itu tanah berarti ya. Pas tangganya itu berarti tembok berarti ya, tembokan gitu ya. Itu batu itu. Itu tembok, jalan tembok itu. Berarti tadi kan di warung ya, belok kanan terus warung ke sini naiknya. Nah, terus kita melewati tangga paling sekitar ada sekitar berapa 20 meter lah. 20 meter. Lumayan ini anak tangganya banyak. Lumayan ya, sambil latihan ngeganong sepeda we ya mah. Iya. Jadi boleh dibilang nih teman-teman, kalau Kang Dede itu walaupun badannya cukup gempal, tapi masalah stamina dan ketahanan jangan ditanya lagi. Mungkin kalau saya yang posisinya seperti ini sudah rungkat gitu kan ya. Dan juga itu tuh teman saya itu Kang Peri itu walaupun badannya kecil juga dia sangat kuat sekali gue sepedanya. Itu yang mungkin yang disebut dengan Gatot Kaca, otot kawat tulang besi itu seperti dia gitu kan ya. Tuh. Ini masih naik ya ini ya? Ini masih naik. Berarti posisi tangga ini emang naik ya ke atas? Emang curam, jadi kalau dilihat dari atas itu hampir sejajar dengan puncak Belendung. Jadi kalau kita sampai di atas itu, kalau kita lihat ke arah barat, di sana itu puncak Belendung itu hampir sejajar dengan posisi pas kita sampai di atas ini, di atas sepeda ini nih. Jadi nih kabarnya itu puncak Belendung tuh. Ini memang hampir sejajar. Ya. Kalau dari sini udah mulai bisa digoes berarti ya ini yang menjadi ya? Enggak, belum bisa ini. Kita harus melipir. Nah, setelah kita melipir tadi ke rumah warga, nah sekarang kita melewati perkebunan. Ini coba saya jadi kamera BPRO-nya itu saya mencoba dipasang di bawah seda jok. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi memang ada istilahnya harus kuat karena sekarang kita kan ada jalan tanah, nanti ada jalan bebatuan. Nah itu kita harus cek ulang apakah memang sudah
kuat atau belum pemasangan kameranya itu. Jangan-jangan nanti kan ada getaran-getaran, nanti arah kameranya bisa robah, gitu. Arah kameranya bisa robah. Jadi mungkin ini satu tips buat teman-teman ya yang pasang kameranya itu di saddle jok mengarah ke belakang untuk selalu ngecek kameranya. Jangan sampai kameranya melorot gitu kan ya, sehingga gambarnya itu tidak pas gitu. Dan sebenarnya di situ ada yang awir-awiran itu apa? Kang Dede ada yang tuh awir-awiran? Itu kalau nggak salah tali itu tas. Oh, tali tas. Itu bukan tali celana kan? Tali tas. Nah, ini kita melewati perkebunan warga, jadi memang kita harus ekstra hati-hati karena di pinggirnya itu adalah lembah. Pertanyaan. Ini sebenarnya jalannya cuma satu aja ini Kang Dede ya. Mungkin nggak ke yang ada jalan lain gitu di sini tuh di apa perkebunan ini ada nggak? Sebetulnya kalau untuk akses jalan ke sini cuma satu ini. Nah, satu aja. Jadi untuk teman-teman kemungkinan kesasar itu kecil karena jalan cuma satu gitu kan ya. Cuma satu. Oke, ini berarti kita ambil gambar dari belakang ya, belakang sepeda. Nah, ini memang ada kondisi sepeda itu digowes, ada juga sepeda harus didorong karena memang kondisi jalannya tidak memungkinkan. Nah, ini kan karena malam bekas hujan, jadi kalau dipaksakan cek bahasa Sunda mah ripuh. Jadi kita kehabisan tenaga, sedangkan perjalanan masih panjang. Nah, kalau ukuran saya ya sepeda dituntun dulu karena memang kondisinya itu tanah sangat licin dan ada sedikit bebatuan, kita kelihatan lah gitu. Jadi Kang Peri mungkinnya badannya kecil jadi tetap digoes tuh. Saya udah percaya kalau Kang Peri itu. Oh, dia masih tetap semangat goes dengan senyuman yang sangat smiling killer gitu kan ya. Oke, ini masih di kawasan perkebunan juga ya? Masih di kawasan perkebunan warga. Kalau kita lihat di sebelah kanan ya, sebelah kanan sama masih ini melewati lembah. Berarti kalau dijungkir ke situ itu Gorolong. bahaya itu ya. Berarti tinggi itu ya pinggirnya itu. Nah, setelah melewati perkebunan warga kita melewati semak belukar. Karena memang di sini kondisinya ada bebatuan, kemudian semaknya lumayan agak tinggi, jadi sepeda terpaksa didorong, dituntun. Memang kita harus diperhatikan juga karena jalannya agak-agak dalam karena bekas jalan motor yang bawa sayuran atau bawa pupuk, jadi lumayan juga. Jadi kalau kita paksakan juga harus hati-hati. Ini ujung dari jalan, kita akan ke jalan utama, pas belok kanan, belok ke kanan ke atas gitu. Lurus, nanjak. Jangan yang mudun berarti ya teman-teman. Oke. Di sini. Nah, istirahat dulu sebentar. Di sini istirahat dulu sebentar. Ini ada pertigaan. Ingat ambil yang ke atas. Ini sebentar lagi kita akan menuju bekas perkebunan bunga, dulu namanya Haspam, sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Nah, di sana ada dua orang itu terdapat manusia. Jadi memang kita bertemu di sini. Siapa ini? Kok tiba-tiba muncul ini? Ini ada Pak Usman. Yang mana? Nah ini Pak Usman, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah ini. Itu Pak Usman. Yang sebelah kiri ini Bang Edward. Jadi kalau Pak Usman udah biasa pergi hiking ke gunung, tapi kalau Bang Edward kayaknya udah lama tidak begitu terasa. Jadi memang ada sedikit kendala, di jalan. Nah ini jalan menuju bekas perkebunan Haspam lumayan agak naik ya, terpaksa saya sendiri harus mengikuti Kang Ferry di depan ya, tapi nggak masalah. Itu dicor berarti ya, coran itu tuh. Itu jalan coran, jadi sedikit agak rusak. Ini bukan Macadam, jalan Macadam gitu, apa Makadam. Kalau Makadam itu jalan apa, Pul Batu gitu ya. Karena itu Pul Batu itu. Kalau ini mah kalau coran kayak gini mah berarti bukan Macadam mungkin ya, bukan ya? Bukan coran rusak kok. Jadi sebagian memang sudah dicor, sebagian lagi rusak. Karena dilihat dari konstur tanahnya. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai
Nah ini bekas Patokannya itu ada apa tuh? Rumah. Jadi ada pos dulu, ada pos satpam di sini, ada semacam pila ya di sini dulu. Oh, patokannya. Sekarang ini. memang sudah tidak berfungsi lagi dan sebagian lagi sudah dirubuhkan. Nah, tinggal puing-puingnya saja. Nah ini bekas jalannya ini dari dulu masih bagus nih, coran masih bagus. Nah di sana di sini itu nanti Kita kita lurus saja gitu ya. lurus, Itu nanti ada belokannya. lurus, nanti kita sampai di warung Pak Eci. Dan kita istirahat dulu di sana. Kemudian kita disimpan sepeda di sana. Jadi Pokoknya- istirahat dulu dan kita menyimpan sepeda di sana biar aman. Pokoknya patokannya warung Pak Icih kayak gitu ya. Pak Eci. Nah, Ini mau warung Pak Icih ini. belum. Nah nanti, nah sekarang, nah ini kita Kang Peri ini berhenti. Nah ini, jadi kalau yang sudah apa Ini apa? tidak ya? perlu kelaparan, nanti bisa jajan. Ini warung Pak Icih. Warung Pak Eci. Oh, ini warung Pak Icih. Warung Pak Eci. Nah, Jadi pokoknya patokannya warung Pak Icih. warung Pak Eci. Nah, Oke. Dan ini apa ini perjalanannya ya? Oh enggak, ini mah review ya. review. Bahwa kalau untuk perjalanan itu kita melewati Curug Batu Gede yang kemarin videonya sudah dibuat. Nah, ini dia nih. Alungkeun ka Pak Ulo. Ya, lah. Moal bener sepatu tadi buka mah. Nya. Moal naik tuh. Ikan kan. Wah. Salah leueur ya. Lurnya. Cadas. Kamana tuh kana pula? Ya kamu tangkal Pak. Kan sepatu mending dibuka heula. Itu kayak sepatu ieu heula nanti buka sepatu ieu. Nah, Heeh. Ikan. Hah? ongkos kasina. Oke. Ya. Kene. Tak kadinya kenal we. Beueur teh tak? Mah tuh. Kaur mah euy. Itu Pak ieu nanti. Tetapak kanana. Teu naik euy. Es. Ai si Kang itu mananya? Kang, power Kang. Iya, nanti leueur Kang. Kang, kade Kang. Kang kade power euy. Power mah Kang. Kade Kang ieu ngagulutuk ka abdi Kang. Saya bikin sakun. Sok mutangnya si Pak Pak bulayun lah. Kang bantuan Kang. Ayo, mutangnya kade si Pak Pak. Sok dibantuan ku Kang eta tah. Nganggo langsung we ka dieu. Ayo kusur. Mutangnya si Pak Pak. Bikin sakun anak. Ya, apa nya teh pokon pulang tadi naik kumaha. Kapan sepatunya? Terus, itu mah kali ieu tuh. Jajal kita, hei, sisi lagi itu tah. Itu tah. Bantu pakai sepatu dulu. Sapatuna leueur nih dibuka. Kenapa berat ini nunggu itu? Kamu ke rumah mana? Itu ada rumah. Cadas saya itu Pak. Cadas berarti. Sok kedua Pak. Apa akan dia apa? Ada apa lah? Ayo bagus apa? Bagus Pak sama Pak. Bagus sama. Oh. Bagus Pak sama Pak, ada bagus Pak. Nah, bagus sama Pak. Terus bintang kan itu. Nah. Panangan apa? Panangan apa dia Pak? Beres. Oke teman-teman, barusan ya kita lihat perjuangannya Kang Dede ini dan juga Kang Peri yang ketakutan akan tertindih oleh Kang Dede kalau jatuh dari atas itu. Ini emang perjuangannya sangat super sekali mendaki gunung itu benar-benar ya. Nah sekarang Kang Dede ini di mana ini? Jadi kita sudah lihat tadi sebelumnya, jadi untuk melewati ke Curug Aji itu kita harus mendaki sekitar ya 20-30 meter lah. Jadi memang di luar perkiraan memang kita harus bawa peralatan minimal, kita bawa tambang. Jadi kita biar untuk memudahkan memanjat.
Jadi ada istilahnya kita ada apa namanya untuk pegangan lah istilahnya. Kalau itu curug apa itu? Nah di sini kita sebentar lagi. Ini apa? Jadi Sungai untuk ya? sungai, jadi kita dari atas Curug Batu itu ada curug namanya Curug Piring. Jadi curugnya kayak piring aja gitu, ngampar lah istilahnya. Yang mana? Yang barusan bukan? Kelewat, ini kelewat. Udah lewat. Tapi mungkin di akhir nanti kita ada fotonya ya. Ada fotonya, ada fotonya. Nah ini memang harus hati-hati di atas Semak Belukar ini. Ini curugnya tuh udah kelihatan loh. Jadi banyak cucuk di sini itu duri. Jadi memang kalau masalah pacet itu sudah tidak diperhitungkan lagi, nggak masalah lah kalau pacet. Tapi ini harus diperhatikan masalah duri. Itu banyak pohon-pohon duri yang memang agak besar. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah ini kita dari atas turun ke bawah, mau menelusuri sungai kira-kira sekitar 20 meter lah. Nah sebentar lagi kita menelusuri sungai. Curug Aci-nya itu sudah kelihatan. Kenapa Curug Aci? Karena memang itu penemunya itu Pak Allah ya, pemandunya Pak Allah. Karena memang diketemukan itu waktu musim kemarau. Jadi memang airnya itu seperti Aci itu bahasa Sundanya apa ya? Nyeruluk lah gitu. Tepung. Seperti tepung. Nah, tetapi karena kenyataannya setelah kita telusuri ternyata airnya besar. Karena memang pas waktu malamnya itu hujan sangat deras sekali. Jadi kemungkinan besar itu airnya besar. Kalau saya lihat sih hampir mirip dengan Curug Rasta lah airnya, tapi kayaknya besar ini daripada Curug Rasta. Jadi memang ya untuk mencapai ke Curug Aci itu memang diperlukan ya selap-selip jalan terus membuka jalan, karena memang tidak ada jalan khusus yang menuju ke sana. Jadi lamanya itu kita harus buka jalan dulu. Sudah terlihat itu ya curugnya ya. Sudah terlihat. Nah di sana ada Pak Uloh di sana. Kemudian Pak Uloh didampingi oleh anaknya Abi ya. Saya salut dengan anaknya Pak Uloh ini ya. Oh bukan si Bolang namanya. Oh kirain Bolang. Nah ini udah kelihatan nih. Ini siapa itu yang nunjuk-nunjuk itu? Itu adalah Mang Uus. Oh Mang Uus. Mang Usman. Itu udah biasa. Nah, oke teman-teman, nih udah sampai di Curug Aci-nya. Curug Aci, airnya besar sekali. Airnya cukup jernih ya. Di situ juga ada batu ternyata ya Kang Dedi. Ada, jadi ciri khasnya ada batu setiap curug. Nah, ini dia Curug Aci. Jadi ya perkiraan ketinggiannya hampir 25 sampai 30 meter. Ini di atas ketinggian sekitar 1.300 sampai 1.500 mdpl kalau saya lihat di peta gitu ya. Jadi hampir sama dengan Curug Ciberem gitu kalau dilihat di peta. Jadi posisinya hampir sama ketinggian tepatnya. Oke, kemudian airnya cukup jernih. Barusan juga itu si bocil itu lagi berenang kayaknya. Jadi itu dingin nggak di situ tuh Kang Dedi cuacanya itu, atau airnya itu gimana tuh? Airnya ya pas pertama kita ke sana biasa, tapi lama kelamaan jadi dingin karena memang situasinya memang kalau di pegunungan itu dingin. Airnya bersih, jernih. Nah, ini tampak ya dari bawah airnya ke atas. Dari bawah ke atas. Ini memang cuacanya di sana itu. Jadi kita mendapatkan cahaya sinar matahari. Jadi cek orang Sunda mah di tiasa moyan. Bisa moyan berjemur. Biasa aya anu dibohongan anu curug oge. Kutenokna cenah naon? Nah, iya tuh Pak. Mau eleh ke Cina, bekat teh tumpit. Nah, eleh ke Cina. Nah, iya Pak, alam ini lah. Oh, bagaimana sih? Kita perusahaan alam ini. Nih Indah kayo. Wah. Oke, itu setelah makan mie dan juga ngopi, ini mau pulang kayaknya yang ini ya. Ini bus mau pulang, jadi dari video juga sudah kelihatan bagaimana
Treknya kita tadi berangkat, nah kita ke treknya pulang. Jadi memang kalau pulang itu istilahnya kita tenaga sudah terkuras, jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian kita diusahakan kalau ke tempat itu mau di mana saja, mau kapan saja, diusahakan kita datang mengucapkan salam, dan setelah kita mau pergi pamitan lah istilahnya. Jadi ada adab-adabnya gitu. Ada adabnya walaupun tidak terlihat gitu kan ya, karena kita itu kan hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak terlihat juga gitu ya. Apalagi ini di alam liar lah istilahnya. Kita jangan sembarangan, kita juga harus pakai adab-adab. Tata krama lah meskipun tidak kelihatan. Biar aman lah istilahnya. Mungkin ini yang disebut dengan SMP juga ya, sudah makan pulang gitu kan ya. Ini ngomong-ngomong semuanya pada makan nggak nih, Kang Dede ini? Jadi posisinya Pak Uus sama Abia itu di sana masak mie rebus. Kebagian semua. Kalau saya sih cuma minum kopi saja. Oh, minum kopi. Itu Kang Peri makan nggak dia? Nah ini Kang Peri cuma bawa air di Tupperware itu, tadi belum diminum lagi. Sepertinya kalau Kang Peri jika dia makan maka ilmunya akan berkurang gitu kan ya. Oke. Ini masih di aliran sungai yang dari itu ya? Ya, ini posisi mau pulang nih. Posisi kita mau pulang. Jadi memang kalau dilihat dari kejauhan ini udah kelihatan ya tinggi sekali ini, tinggi sekali jatuhnya air dari atas ke bawah ini. Nah inilah trek pulang itu memang harus hati-hati. Ini jalan yang sama dengan yang tadi berangkat atau beda ini? Ini sama, karena sama. kita menelusuri aliran sungai. Sebetulnya kalau sudah ada jalan khusus, sebetulnya jalannya dekat karena kita harus membuka jalan dulu. Jadi kan jalan dulu itu pertama Pak Allah dulu yang di atas. Nah setelah Pak Allah lewat, kita mengikuti dari belakangnya. Jadi apa ya, nyacar Nyacar. Nah ini masih melewati daerah. Ini berapa panjang ini kita menyusuri sungai ini? Pokoknya perjalanan itu dari Haspam tadi, dari Salang itu ke Curug Batu Gede hampir sejam. Ke sini itu hampir sejam lah, jadi hampir sekitar 2,5 jam lah. 2,5 jam dari pas kita nyimpen sepeda di warung Pak Icih, perjalanan ke sini hampir 2,5 jam. Karena memang dari Curug Batu itu akses ke Curug Aci tidak ada jalan, jadi lamanya di sana. Jadi kita membuka jalan dulu, nah itu lamanya di sana. Kemudian treknya kita naik ke tebing, itu yang agak lamanya. Sekarang kita mulai ini nih. Tadi kan menelusuri aliran sungai mau turun ke jalan yang semula. Nah sekarang kita naik lagi ke atas ke jalan yang tadi kita berangkat. Sebaliknya sekarang, jadi sekarang kita ke jalan yang tadi juga berangkat juga sama, cuman sekarang kita di nanjak, sekarang udah mulai turun. Ya, udah kelihatan. Jadi memang harus hati-hati di sini, banyak istilahnya duri. Kalau masalah pacet sudah tidak dipikirkan. Nah ini udah kelihatan nih. Udah kita jadi ada naik atas, kemudian turun. Kita setelah turun itu menelusuri aliran sungai lagi. Nah ini aliran sungai. Jadi kalau menelusuri aliran sungai itu memang sebetulnya agak aman juga, kita tidak akan kesasar. Yang penting ikuti aja. Ikuti aja, nanti juga kita akan sampai lah istilahnya. Memang ini jalannya memang harus hati-hati karena licin. Ya. Itu apa itu pohon itu? Ini pohon yang tumbang, misalnya banyak pohon-pohon yang tumbang di sini. Itu berlumut juga. Berlumut, jadi memang khususnya ini harusnya. Idealnya ini harus sepatu gunung, idealnya. Idealnya. Tapi kalau misalkan untuk safety sepatu biasa juga bisa. Nah ini kan tadi dari sungai, sekarang kita mulai naik lagi ke atas nih, memang ada agak seperti bukit gitu, nanti kita melewati semak belukar lagi. Nah, oke. Jadi emang ini perjalanannya itu kalau untuk yang pemula itu nggak bisa sendiri, ini sebenarnya Kang Dede ya. Sebenarnya tetap harus pakai guide ya, kalau untuk yang pemula itu ya. Ini harus pakai guide karena memang kalau tidak pakai guide beresikonya pertama kesasar, yang kedua
Kita belum ada bayangan apakah ceruknya ada atau tidak. Mungkin bisa saja tidak ketemu ceruknya. Oh, Kalau yang belum tahu, mungkin saja. Mungkin di sini perjalanan ini ada cerita-cerita yang mistis atau gimana, Kang Giri? Alhamdulillah, kalau untuk perjalanan ke Curug Aceh itu alhamdulillah tidak ada, lancar. Cuman ya kita lihat saja. Yang pertama adalah di anak kecil, ini namanya Abi, anak kecil, ini anak penyuruh, saya salut itu. Dia tidak hanya mengandalkan sendal jepit. Salut lah, kita harus ya, Itu digandong dia tuh? Ya kalau agak istilahnya turun digandong, tapi takutnya digandong cek bahasa Sunda mah takut terpleset atau karena memang kecapean, karena kita juga orang dewasa ya lumayan, apalagi anak ya seharusnya ini masih melewati sungai Semak Belukar, jalan yang tadi ini ya, jalan yang tadi. Nah ini sebentar lagi nanti kita setelah melewati sungai, jadi treknya itu sungai naik lagi ke atas, setelah itu sungai lagi, jadi treknya seperti itu. Oh itu ya memang uloh gitu ya. Pak Ulah yang di depan itu. Mana bocilnya itu? Bocilnya di depan tuh. Depan tuh. Oh si bolang bener ini ya teman-teman. Ini usianya berapa tahun Kang Gede? Usianya kalau tidak salah 6 tahun ya. 6 tahun. Ini kayaknya anak gunung ya, Agung gitu ya, anak gunung ya dia. Jadi ya udah lincah itu ke sini. Kalau saya suruh ke sini mah mikir 2 kali gitu. Daripada ke sini saya mendingan ke mall gitu kan, ya bisa belanja gitu kan, nyari minyak goreng apalagi sekarang susah gitu kan. Nah, ini masih tetap di aliran sungai itu ya. Ini aliran sungai, kita sekarang mau turun dari atas tebing. Ini. Nah, udah kelihatan kan? Sekarang udah kelihatan turun dari atasnya. Tadi kan naik. Ya. Jadi pas naik itu posisinya langsung naik. Kita melewati bebatuan dan cadas dan Semak Belukar. Ya saya nawar ke Pak Uloh kalau pulangnya jangan lewat itu lagi. Jadi agak kemiringannya agak rendah gitu. Tapi treknya masih sama juga. Cuman mendingan ini kali ya. Mendingan ini. Kalau tadi sih ngeliat video yang di sana itu mau yang naik di apa tuh, curam banget ya. Curam banget. Nah, sebetulnya ini sama, cuman posisinya memang turun, jadi agak kemiringannya agak terlalu kayak tadi gitu. Jadi intinya ya biasa Pak Uloh dulu yang di depan yang buka jalan gitu ya, karena banyak Semak Belukar dan duri-duri yang menghalangi perjalanan ini. Tapi kalau dibandingkan dengan jalan yang tadi itu, yang awal lebih jauh kemana ini? Jauh sini atau yang tadi? Sebetulnya jauh yang ini, jauh yang pulang. Jadi kalau yang tadi itu dari bawah Curug Batu Gede itu naik langsung ke atas. Kalau ini kita melipir dulu supaya ininya landai, ininya terlalu curam ya. Ini total berapa pacet ini Kang Dede yang sudah menghisap darahnya? Pacet, alhamdulillah saya sendiri tidak ada, aman. Tidak ada. Itu tipsnya gimana tuh? Ya tipsnya yang sebelumnya biasa kita bawa lavenda atau autan, dioleskan ke bagian yang kulit atau daerah kaki atau celana bagian luar. Tapi pacet memang selalu ada. Pacet ada, tergantung kita lihat situasi kondisi. Kalau misalkan situasi kondisi kita sedang baik, kita lihat, perhatikan dulu celana kita apakah ada macet. Kalau ada, kita buang saja. Ya, khawatirnya masuk ke kemaluan mungkin ya kan. Karena memang ya diusahakan kalau perjalanan ke hutan itu minimal pakai baju panjang, celana panjang yang bawahnya berkaret. Itu sarung tangan juga kali ya. Sarung tangan. Kemudian ya kalau ada helm pakai, sangat berguna. Helm itu menjaga kepala kita dari Semak Belukar. Oke. Nah, ini nih udah kelihatan nih curamnya nih. Itu kalau melihat Kang Peri itu dia pakai celananya sontok gitu kan ya, tanpa sarung tangan. Tapi sih kalau saya sih ya percaya dia tuh kan otot kawat tulang besi, jadi pacet itu nggak mempan kayaknya gitu ya Kang Peri ya. Kang Peri ya. Kok jadi saya Kang Peri gitu kan.
Jadi, nah ini posisi kita lagi posisi turun. Jadi kalau turun itu kita berhubungan kepada akar-akar atau kepada ranting-ranting yang kuat lah istilahnya. Jadi tidak terlalu khawatir lah kalau turun lah. Beda dengan tadi yang pas naik gitu ya. Tapi memang kita harus ekstra hati-hati. Nah, memang ada satu suatu kejadian. Jadi memang harus hati-hati pas kita mau pegang semak belukar atau pohon itu, harus lihat apakah ada duri atau tidak. Terus ada kejadian lain nggak ini yang menimpa anggota kita ini, anggota yang sedang ekspedisi ini? Alhamdulillah tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian, tapi nah ini kan ini nah sekarang ini kayaknya udah lihat di bawahnya. Udah lihat di bawah tuh, memang ini sangat ekstrim sekali. Jadi turunannya itu memang sangat tajam. Jadi Pak Allah itu lagi ya. Cek bahasa Sunda nama nyacar itu membuat jalan. Nah. Jadi apa ya, si rintangannya itu bukan disembelih apa tuh, dibukbak. Jadi bahasa Sunda bahasa Indonesia apa? Saya perjalanan Pak Kang Peri itu langsung pegang ke akar-akar ranting-ranting yang sekiranya bisa kuat untuk dijadikan pegangan. Nah ini contohnya ini nih. Allahu Akbar. Ya kita mau pegang kemana kira-kira ranting yang kuat, kita berpegang ke sana gitu. Nah saya juga sama nih berpegang pada akar-akar. Jadi memang satu seni bukan seni, rintangan sebetulnya. Seni juga lah boleh lah gitu kan ya. Ini tapi ini HP aman, ini GoPro ini. Untuk GoPro alhamdulillah aman. Jadi memang tadi sudah disiapkan. Jadi sebelum berangkat itu tadi kan hampir 50% dipakai untuk goes. Nah sekarang dicas dulu, nanti disiapkan 100% disiapkan untuk di sini, karena nanti kan sudah dibahas untuk trek Curug Batu Gede kan sudah ada di video sebelumnya. Jadi saya siapkan setelah dari Curug Gede menuju ke Curug Aci ini. Jadi tidak, sebenarnya untuk perekaman ini tidak full dari awal karena sudah dibahas di sebelumnya ya di Curug. Sebelumnya sudah dibahas. Ya. Jadi teman-teman semua boleh lihatlah nanti video perjalanan dari awal itu yang di video Curug Batu itu dari awal. Jalannya sih sama nyampe ke Curug Batunya, cuman yang membedakan dari Curug Batu ke atasnya saja itu ya, mungkin yang beda ya. Iya, jadi kemungkinan saya masih penasaran di atas Curug Aci itu kemungkinan masih ada satu lagi curug kayaknya itu, kalau di Google Map itu masih ada penasaran. Makanya nanti ada next episode ekspedisi Curug selanjutnya. Jadi untuk teman-teman semua ini jangan lupa nih subscribe nih ya channel kita, karena bagi yang penasaran bahwa di curug ini nanti di atasnya ada lagi enggak curug gitu, nanti Kang Dede akan melakukan ekspedisi lagi gitu ya, entah dengan siapa. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin ikut, bolehlah nanti komentar ya di kolom komentar ya, yang ingin ikut silakan gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke video nih Kang Dede nih. Ini ada masih di tempat yang tadi. Masih di tempat yang di turunan itu, ini kita belum sampai ke ke dasar, masih di atas tebing ini. Itu megang ke pohon ya itu ya. Masih kita koordinasi atau berpisah dengan Kang Peri ini. Nah, ini udah kelihatan kan curamnya. Kita harus pegang akar atau pohon gitu yang sangat kuat, dan harus melewati ada beberapa pohon atau semak belukar nih. Contohnya ini nih. Jadi ya kita atur posisi badan supaya kita aman. Nah, terus ngolong ke bawah gitu kan ya. Ke bawah. Ini kayak rintangannya Ninja Warrior gitu kan. Nah, ini sebentar lagi kayaknya kita mau turun. Tapi masih di atas sih, pasti masih di atas karena Pak Allah masih membuka jalan. Nah, ini di depan ada Kang Peri sama Abil anak kecil nih. Tuh. Oh itu. Ini Abil digigit pacetnya dia.
Pacet rasanya ada, cuman karena udah terbiasa jadi tidak masalah sebetulnya. Oh, tapi darahnya tuh masih cukup dia itu. Masih cukup. Masih cukup ya. Badannya kecil, malah digigit pacet nanti malah makin habis darahnya. Oke, kita lihat ya teman-teman, itu tuh bocil ini satu, cukup pemberani dan tangguh ya. Tuh, dia berada di Dia depan hanya kita. memakai sendal capit. Wow, sendal capit saja gitu kan. Oh, ini udah mulai turunan kan ini dari atas tadi belum sampai turun juga karena memang kondisi jalannya seperti ini. Nah, Kang Peri udah Ngap. rungkan sudah. Oh, mulai kecapean. Kecapean karena memang harus kondisi fisik di sini harus diperhitungkan gitu. Tuh Mang Uus masih tetap fit kayaknya ya kalau Tetap dia. fit. Jadi kalau untuk trekking ekstrim ini memang harus yang tekad kuat. Lanjut. Jadi jangan sampai apa namanya di Harus tengah jalan yakin dulu. harus yakin di tengah jalan udah nggak sanggup. Nah, itu jadi masalah juga. Nanti malah makin ribet kayaknya ya, harus digotong. Nah, ini masih di daerah hutan juga ini ya. Ini ya jadi sebetulnya kita ini di daerah di atas, di bawahnya itu Curug Batu, di atas ini di bawah Curug Batu. Nah kita sekarang udah mulai jalan agak mulai landai. Nah kita sudah mulai turun ke bawah sebentar lagi. Turun ke bawah. Turun ke bawah nanti. Bukan ke atas turun itu ya. Turun ke bawah nanti ada istilahnya apa, sungai, nanti kita bisa bersih-bersih karena memang banyak tanah dan banyak ranting-ranting yang nempel di tubuh kita. Iya. Ada kejadian di sini di pertengahan jalan Pak Ulo, HP-nya ketinggalan, bukan ketinggalan ya, kayaknya jatuh, cuman jatuhnya nggak tahu di mana. Kemungkinan saya sarankan setelah pulang itu, kemungkinan jatuhnya itu pas tadi di turunan itu, pas waktu nyacar itu apa namanya, semak Membuat belukar. jalan gitu ya. Nah, semak belukar itu. kejadiannya seperti itu. Nah, di sini belum ketahuan di sini. Oke, itu Kang Peri apa nunjukin sepatunya Sepatu. mahal gitu Mahal, ya. sepatu Sepatu mahal. mahal. Aduh, oke. Mungkin di skip aja ya Kang Peri, kita langsung masuk kemana lagi? Ini Pulang ya ini ya? pulang. Jadi kita karena tadi kita bawa sepeda, kita pulang sama Kang Peri. Ya tadi bekerja sedikit, nanti ada kejadian Pak Ulo HP-nya hilang di mana. Jatuh. Setelah ketemu tadi ngobrol-ngobrol, saya tidak tahu. Alhamdulillah dengan beraninya dia istilahnya Kembali lagi ya? untuk mencari HP yang hilang. Tapi sumber-sumbernya udah titik-titiknya udah diketahui, tanda-tandanya. Menurut keterangan bahwa si HP itu ditemukan tidak jauh dari rokok, karena di saku itu rokok itu dengan HP hilangnya disatukan. Okay. Intinya memang sudah takdirnya menjadi milik lagi, intinya itu. Tapi yang jadi salutnya ya sekitar 3:30 jadi salutnya saya itu dia kembali lagi ke sana Ya, mencari HP itu udah tersebut. mau malam ya, menjelang Berarti maghrib, ada pengalaman. Jadi kalau kita misalkan pergi ke hutan itu minimal HP itu kita harus di benar-benar tas tertutup. atau digantung di badan supaya tidak tertinggal atau jatuh, itu intinya. Jadi kita harus sebelum pergi itu harus memeriksa apakah ini ada yang tertinggal atau tidak. Safety-nya kita bawa plastik apabila terjadi hujan, jadi kita bisa aman lah istilahnya. Kalau misalkan tidak ada itu bisa gantungan yang ada talinya, jadi bisa digantung di badan HP-nya itu. Ini kondisi pulang, jadi memang banyak batuan. Jadi sama seperti jalan tadi ya mungkin yang ini ya Pulang sama seperti jalan yang tadi. Oke, ini juga sama ya. Ini sama, memang bebatuan di sini full bebatuan. Nah ini karena bekas hujan, ada sedikit tercampur dengan tanah. Nah, kalau tadi siapa Mang Uus ya? Itu berpisah tadi di mana itu di Haspam? Tadi yang tadi pas lewat belokan itu. Ya. Jadi kita duluan karena kita pakai sepeda. Jadi kalau Mang Uus jalan kaki. Sampai rumah itu dia jalan kaki. Paling sampai pos Gualapara. Nanti naik mobil angkot 4 pulangnya.
kuat juga ya kakinya ini Mang Uus ini bersama siapa? Pak siapa? Bang Edward. Oh Bang Edward itu kayaknya orang luar ya? Oh, masih asli orang tetangga. Oh tetangga. Saya kira orang luar negeri gitu ya Bang Edward ini. Oke ini melewati apa nih? Kebun teh atau apa ini? Kebun teh ini udah melewati kebun teh, masih jalan. Jalan pulang yang tadi kalau awal itu tidak terliput mungkin ya. Ya. Tapi yang di video sebelumnya yang di Curug Batu ini terliput ya. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman kalau masih bingung perjalanan berangkatnya secara lengkap bisa dilihat nanti di video Curug Batu. Oke, ini masih jalan yang tadi ya Kang. Ya, tadi kita muncul lewat sana tuh tadi pas mau berangkat. Nah, jadi pulangnya kita jalan besar gitu. Oke, mungkin Kang Dede ini sebentar lagi kita akan akhiri video ini. Ada pesan-kesan nggak ini untuk sekarang? Ya pesanan kesannya untuk para goeser ya kita tunggu lagi ekspedisi berikutnya. Mungkin setelah Curug Aci ada curug berikutnya. Kemudian yang pertama jaga kesehatan, karena dengan kesehatan itu mahal lah, misalnya mahal, kita bisa olahraga. Jadi goesnya 50%, hikingnya 50%. Kemudian tantangannya itu yang lebih itu tantangannya itu kita itu di hutan itu yang membedakannya itu ada tantangan ekstrimnya itu. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda. Healing juga ada gitu Healing, kalau kita ke hutan ya. Berbeda dengan kita goes di jalan raya gitu ya, banyak apa ya polusi mungkin ya Kang Dede ya. Ya kalau di sini kan kita istilahnya alam sejuk, udara masih segar, bebas polusi. Kemudian keberanian juga kita harus diperhitungkan. Keberanian untuk menelusuri di hutan itu memang harus yakin, kita harus yakin wah ini pasti kita bisa lah istilahnya gitu. Jadi selain untuk kesehatan juga ini untuk menambah keberanian ya Kang Dede ya. Dan tentunya untuk kesiapannya perlu dipersiapkan juga segala rupanya. Oke, nanti di bagian akhir nanti kita akan melihat ya teman-teman, itu nanti ada foto-foto yang dimulai dari curug perjalanan, kemudian Curug Batu Gede, dan juga nanti curug apa tuh? Piring ya, Kang Dede ya? Piring, nanti curug piring. Curug mangkok ada nggak? Curug mangkok ada piring, ada mangkok, ada aci, nanti ada cilok. Nah, curug cilok. ya udah ini makan aja gitu, piringnya udah ada, acinya udah ada gitu kan ya. Jadi sebetulnya aci itu singkatan sebetulnya. Apa itu? Masih penasaran? Nanti kita akan bahas. Nanti dibahas oke ya. Oke teman-teman, kita akan melihat ini video-video dari Kang Dede, Kang Teddy dan juga tim yang ekspedisi ke Curug Aci ya, Curug Aci ya. Kita lihat ini dia foto-fotonya. Oke, ini perjalanannya. Itu di belakangnya bagus ya, backgroundnya gunung. Dan ini Curug Batu Gede ya Kang Dede ya. Batu Gede. Itu ada batunya. Ini Curug Piring. Oh, cuman segitu doang ya. Gitu. Ngampar. Dan ini adalah wisata Curug Aci. Target utama Kang Dede dan teman-teman ini adalah di sini nih. Oh, mantap ya. Oke, itu dia yang bisa disampaikan teman-teman. Terima kasih Kang Dede. Ya, semoga kita tunggu video berikutnya, dan untuk teman-teman semua seperti biasa jangan lupa subscribe dan juga bagikan. Terima kasih. Ya, Kang Dede, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.